Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari, NIM 1262082112039 dari Prodi Tadris Biologi 2C. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Ibu Lailatus Surya, Magister Filsafat Islam, selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Menurut saya, dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam diharapkan kita sebagai mahasiswa semakin kritis dalam sikap ilmiahnya. Mahasiswa sebagai insan kampus diharap dapat berpikir kritis terhadap berbagai hal yang dia pelajari, baik di ruang kuliah maupun dari sumber-sumber lain, seperti di lingkungan organisasi yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Misalnya, ketika nanti seorang mahasiswa lulusan bekerja, pengalaman mempelajari filsafat pendidikan Islam itu bisa diterapkan. Ketika sudah lulus dan bekerja nanti pasti akan berhadapan langsung dengan berbagai masalah dalam pekerjaannya. Untuk memecahkan masalah pasti memerlukan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapinya. Bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam yang telah kalian pelajari? Jawaban saya, konsep pendidikan dalam Islam adalah yang pertama, pendidikan merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran, dan target yang jelas. Kedua, pendidik yang sejati dan mutlak adalah Allah SWT. Ketiga, pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran selaras dengan perkembangan anak. Keempat, peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan Islam yang ideal adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi sosial dengan baik, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan Islam mencangkup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik itu aspek material, spiritual, intelektual, perilaku sosial, apresiasi, atau pengalaman. Dan yang terpenting, Islam mengarahkan perkembangan tersebut ke arah perwujudan tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Analisislah kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia yang ternyata pada tataran implementasi tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Jawaban saya, pada saat ini pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari. Pendidikan Islam harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi ke masa depan, seimbang, berorientasi pada mutu yang unggul, adil, demokratis, dan dinamis, sesuai dengan sifat dan karakternya. Yang demikian itu, pendidikan Islam senantiasa mengalami inovasi dari waktu ke waktu, yaitu mulai dari sistem dan lembaganya yang paling sederhana, seperti pendidikan di rumah, masjid, majelis taklim, pesantren, madrasah, sampai kepada perguruan tinggi. Inovasi pendidikan Islam juga terjadi hampir pada seluruh aspeknya, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pengajar, sarana prasarana, dan manajemen. Melalui inovasi tersebut, kini pendidikan Islam yang ada di Indonesia amat beragam, baik dari segi jenis, tingkatan, mutu, kelembagaan, dan lain sebagainya. Kemajuan ini terjadi karena usaha keras dari umat Islam melalui para tokoh pendiri dan pengelolanya. Analisis penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat, dan berikan sumbangsi atau tawaran solutif pemikiran kalian. Jawaban saya, pendidikan Islam dikatakan kurang maju dibandingkan pendidikan Barat karena pendidikan Islam belum mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan zamannya. Lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh umat Islam mampu mengantarkan para generasi mudanya untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih unggul.
Ketertinggalan di bidang ilmu dan teknologi itu menjadikan umat Islam masih kalah atau belum mampu bersaing, sekalipun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akibat tidak memiliki ilmu dan teknologi, maka tidak mampu mengeksploitasi sendiri. Demikian pula, sekalipun jumlah sumber daya manusianya yang banyak, tetapi karena kualitas keilmuannya rendah, maka juga tidak produktif. Kesadaran umat Islam terhadap pentingnya pendidikan sebenarnya sudah sejak lama dimiliki. Di mana-mana umat Islam telah membangun lembaga pendidikan. Hanya saja lembaga pendidikan yang dimiliki itu, di samping kualitasnya yang masih perlu ditingkatkan, juga jenis ilmu pengetahuan yang dikembangkan masih perlu disempurnakan. Umat Islam belum mengembangkan berbagai jenis ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana tuntutan zaman. Solusi peranan Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah akidah dan syariah Islam. Menurut saya, cara agar Islam mampu mengalahkan bangsa Barat dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu melalui perantara belajar. Segala sesuatu yang kita pelajari harus berdasarkan akidah dan syariat Islam, karena jika berdasarkan dua peranan tersebut, maka ilmu yang kita dapatkan akan berkah dan bisa mengalahkan siapapun atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.